Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Shadaqallahul azim. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali bersama channel LSK dalam konten versus ya, dengan tema mu'alaf versus murtadin. Nah, kita akan coba komparasikan ya. Ada apa dengan mu'alaf, ada apa dengan murtadin ya. Nah, ada 5 hal nanti yang akan coba saya versuskan antara fenomena mu'alaf dan murtadin ini sebagai apa? Sebagai penyemangat para mu'alaf ya, penyemangat para orang tua agar menjaga anak-anaknya supaya tidak murtad dari agama Islam ya. Nah, yang pertama, kita bicara mu'alaf ya, kebanyakan mereka masuk Islam ya karena faktor hidayah, yang namanya hidayah nih ya. Jadi kebanyakan mu'alaf yang masuk Islam itu adalah karena faktor hidayah. Hidayah itu secara bahasa artinya petunjuk. Petunjuk dari siapa? Minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna hudallahi wal huda ya. Jadi hidayah itu atau petunjuk itu hanya berdatang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah punya hak prerogatif untuk menentukan siapa yang Allah kehendaki ya. Jadi may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah gitu ya. Jadi kalau Allah sudah mau memberi petunjuk, tidak akan ada yang menyesatkan. Sebaliknya kalau Allah mau menyesatkan orang, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Ini menandakan kekuasaan Allah atas besar. Ya, kekuasaan Allah amat besar ya. Sehingga para mu'alaf yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang patut merasa bersyukur, karena di antara sekian banyak yang kafir, dia menjadi salah satu orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah tersebut. Nah, sebaliknya ya, kalau murtadin itu biasanya murtad karena apa? Nah ya, kalau murtadin itu biasanya murtad ya karena urusan ya duniawi. Nah ini ya, jadi biasanya murtad ini karena urusan duniawi. Ya banyak hal, mau menikah, pacaran, ya menikah beda agama, mau dapat kemudahan untuk pengurusan kewarganegaraan kalau dia ekspatriat gitu ya. Kemudian karena kemiskinan dibantu oleh gereja, karena kesembuhan ya dan lain sebagainya lah. Jadi urusan-urusan berbau duniawi. Jadi dari 2 ini kita bandingkan ya, tentu lebih hebat para mu'alaf dong ya. Yang kedua, apalagi ya? Yang kedua ya, mu'alaf ini makanan rohaninya itu ya sehari 5 kali. Sementara murtadin ini makanan rohaninya itu seminggu 1 kali. Nah, bedanya di situ. Mu'alaf itu makan rohaninya sehari 5 kali, karena begitu dia syahadat masuk Islam, maka Allah memerintahkan padanya untuk sholat 5 waktu ya, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Jadi ini makanan rohani. Makanya kalau udah jadi Islam gemuk, sehat ya, vitamin cukup, gizinya cukup. Kalau jadi murtadin makan rohani cuma seminggu sekali. Anda bayangkan kalau orang makan seminggu sekali, lemah, lesu ya. Kemudian loyo ya, melihat 1 jadi 3, 3 jadi 1. Nah, itulah resiko jadi murtadin ya. Kemudian yang ketiga, apalagi yang membedakan mu'alaf dengan murtadin ya. Yang ketiga ya, mu'alaf ini biasanya para pemikir dan intelektual ya. Jadi biasanya yang menjadi mu'alaf ini adalah orang-orang pintar, karena berpikir, proses pencarian, dan kebanyakan intelektual ya, bukan orang sembarangan. Ini kebanyakan yang jadi mu'alaf gitu ya, sehingga ketika dia jadi Islam, wah dia bisa menjadi orang hebat. Makanya di Islam itu ada semacam ini ya, semacam keyakinan gitu ya,
bahwa kalau biasanya kalau mu'alaf itu nantinya lebih pinter hasilnya daripada orang Islam yang dari lahir ya, karena banyak mu'alaf yang malah menjadi gurunya orang-orang Islam ya. Contoh Ustadz Muhammad Syafi Antonio, salah satu yang ahli di bidang ilmu ekonomi syariah misalnya gitu ya. Kemudian contoh lain adalah Ustadz Menachem Ali ya, yang terkenal ini ya. Dia menguasai ilmu filologi ya, di bidang kebahasaan yang luar biasa, dan banyak mu'alaf lain yang luar biasa ya. Nah itu ya. Kemudian yang jadi murtadin ini biasanya ya, kebanyakan yang jadi murtadin ini justru orang-orang yang tingkat intelektualnya itu ya tidak seperti para mu'alaf. Kebanyakan mereka cuma bisanya nyinyir ya, kemudian menjelek-jelekan. Nah, di sini nih menjelek-jelekan Islam karena dia populer, dapat duit dari sini. Ya contoh misalnya yang terkenal sekarang murtadinnya lagi hot ya. Ya bagaimana sih MKC ini ya, yang wah luar biasa terkenal, dipanggil di mana-mana memberikan kesaksian, tapi isinya cuma nyinyir dan menjelek-jelekan Islam ya. Itu ya. Kemudian yang keempat ya, apalagi bedanya mu'alaf sama murtadin ya. Kalau mu'alaf itu begitu dia masuk Islam, nah ini yang menarik ya. Nih ya, begitu dia masuk Islam langsung ketemu yang namanya ujian dari Allah ya. Jadi biasanya jadi mu'alaf itu, fase kehidupan mu'alaf itu ada 3. Pertama senang, yang kedua susah, yang ketiga bahagia. Yang pertama senang ketika dulu dia masih jadi kafir. Kehidupannya senang ya, bergembang hanta, kemudian sehat ya, kaya. Begitu dia jadi Islam, di awal jadi Islam jadi mu'alaf ini biasanya susah. Penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan ya, biasanya diusir dari keluarga, kemudian diancam ya, kemudian tidak mendapatkan tempat lagi ya, dan lain sebagainya. Hanya mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga nanti biasanya langsung bahagia. Ketika dia belajar, dia tunjukkan komitmennya pada Islam, Allah mulai mengangkat derajat mereka satu persatu, pelan-pelan. Akhirnya dia bahagia, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai mati dia tetap dalam keadaan Islam. Nah ini fase kehidupan para mu'alaf ya. Kemudian kalau murtadin bagaimana? Nah ini ya, biasanya begitu murtad langsung wah ini ya, langsung enak hidupnya, gitu ya, langsung enak hidupnya ya. Iya, dapat pujian luar biasa, dapat tempat di gereja, dikasih fasilitas ini itu, wah luar biasa, enak sekali jadi murtadin itu ya kehidupannya ya. Ya itu ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima ya, apalagi sih bedanya mu'alaf dengan murtadin? Yang kelima, mu'alaf ini supporternya kalah banyak sama murtadin. Nah di sini kita kalah nih ya. Jadi supporter ya, kalau sepak bola kan ada supporternya. Mu'alaf sedikit ya. Sementara supporter murtadin ya, supporternya banyak. Nah ini ya. Dan fanatik. Nah ini yang luar biasa nih. Ya, kalah kita di sini. Ya, contoh bandingan saja ya antara channel LSK dengan channel Pendeta Yusuf Manubulu, pengepul murtadin se-Indonesia, gitu ya. Channel beliau itu sampai sekarang subscribernya kalau nggak salah sudah 280.000. Ya, itu tuh isinya kebanyakan 80% murtadin semua itu isinya, channelnya Pendeta Yusuf Manubulu. Sementara channel LSK sampai sekarang tuh baru 84.000. Ya, selama hampir 3 tahun kami berjuang, supporter kita kalah. Kenapa? Karena minat umat Islam, walaupun umat Islam lebih banyak ya, untuk menonton channel-channel kristologi, channel-channel mu'alaf ini lebih rendah ya ketimbang orang-orang Kristen yang jumlahnya tidak seberapa banyak dengan orang Islam, tapi minat mereka untuk mendukung channel para murtadin ini luar biasa besar. Maka jangan kalah ketika ada channel Kristen baru muncul, dia langsung subscribernya bertambah banyak. Ketika ada channel Kristen live yang nonton ribuan ya, channel-channel yang Islam, aduh yang nonton bisa dihitung pakai jari. LSK baru mencatat penonton terbanyak kita live, saat live itu ada 1.100 waktu debat Uti Watimena melawan Umi Dini waktu itu ya. Itu paling banyak itu sekali-kalinya ya. Di bawah itu
hanya 600, 500, 300 itu. Ya, dan penonton channel kita itu paling banyak adalah viewernya itu ketika debat antara Islam Kristen yang diselenggarakan secara langsung ya, tatap muka ya, sebelum online. Sebelum corona, nyaris menjelang corona itu. Yaitu di Jogja waktu itu ya, antara Pendeta Hendritan ya, Pendeta Martinale, Ibu Dona dengan melawan saya, Ko Agus dan Bu Dewi dari Solo. Nah, itu penontonnya sampai 2 juta lebih. Itu sampai 2 juta itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, hampir setahun. Ya, udah mau setahun nih besok ini. Makanya kita kalah supporter dengan para murtadin. Kalau murtadin menang supporter. Nah, itu ya, ikhwafillah sedikit kita versuskan antara mu'alaf dan murtadin. Ya, memang mereka lebih kompaknya. Mungkin kekompakan mereka lebih baik daripada kita yang Islam ya. Kita sadari di situ. Tapi insya Allah ya, bukan berarti dukungan umat Islam tidak ada atau sedikit. Umat Islam tetap mendukung dakwah para mu'alaf ya, dan mereka tetap mendapatkan tempatnya secara khusus di hati umat-umat Islam yang dari lahir. Demikian yang bisa saya versuskan kali ini. Semoga bermanfaat dan memberi semangat sekali lagi kepada saudara-saudara mu'alaf saya, dan memberi semangat kepada para orang tua untuk menjaga anak-anaknya supaya tidak murtad dari Islam. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf lahir batin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.